Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema rahasia sukses di dalam Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat perlindungan penyertaan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi, memimpin setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ketika firman-Mu disampaikan, kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan dan berkati berlimpah-limpah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukses itu adalah keinginan semua orang. Keinginan kita juga sebagai orang percaya. Minimal kita memiliki perencanaan apa yang ingin kita capai dalam hidup ini. Entah itu masalah jodoh, karir, atau pelayanan yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita kerjakan. Sukses itu lebih dari sekedar impian. Kalau kita bisa menggambarkan tentang kesuksesan dan impian, impian itu adalah benihnya, sedangkan sukses itu adalah buahnya atau hasilnya. Benih apapun harus ditanam supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Di antara impian dan kenyataan ada satu proses yang harus dikerjakan dengan tindakan nyata untuk merealisasikan impian tersebut. Nah, apa saja rahasia yang Tuhan ingin sampaikan di perenungan kali ini untuk kita bisa meraih sukses di dalam Tuhan? Yaitu yang pertama, tentunya kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, yang pertama, rahasia sukses di dalam Tuhan adalah kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian: rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi artinya di sini adalah bahwasanya kesuksesan kita itu bukan semata-mata dengan kuat dan hebat kita, tetapi juga atas perkenan Tuhan, atas kesuksesan kita. Makanya rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, ini sangat jelas sekali. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kalau seseorang merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengangkatnya. Jadi sepintar apapun diri kita, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena masih ada Tuhan di atas segalanya. Merendahkan diri berarti penyerahan total kepada Tuhan, dengan cara berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk bertanya apa yang harus dikerjakan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan atas kita. Tuhan akan meninggikan kita, dibukakan hikmat kepada kita untuk menghadapi setiap persoalan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan yang kita hadapi. Jadi yang pertama ini, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Akui Dia dalam segala hal. Sebab itulah yang membuat kita menjadi sukses. Sukses kita bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena Tuhan yang ada dalam diri kita, yang memberikan hikmat, yang memberikan kepandaian, yang memberikan kekuatan untuk kita bisa meraih sukses tersebut. Yang kedua, bekerja dengan maksimal. Impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan atau khayalan, tetapi harus kita wujudkan dalam action kita, dalam tindakan kita, tentunya dengan bekerja maksimal. Bagi saudara yang masih sekolah, tentunya dengan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa meraih hasil yang terbaik. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat yang 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi selagi kita masih hidup di dunia ini, kerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Jangan hanya setengah-setengah. Belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, karena itulah yang nantinya bisa
mendatangkan keberhasilan dalam kita, bisa mendatangkan kesuksesan dalam hidup kita. Di masa hiduplah kita bekerja maksimal, bukan hanya untuk kesuksesan di dunia ini, tetapi bekerja dengan maksimal di masa yang akan datang juga. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita selagi masih hidup, mari kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Sekali lagi, firman Tuhan pun mengatakan, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya benar-benar maksimal. Karena setiap pekerjaan, setiap sekolah kita, setiap kuliah kita, itu semua kasih karunia Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa bersekolah, kita bisa berkuliah, kita bisa berpelayanan. Artinya apa? Selagi masih kita diberikan kesempatan, lakukan kesempatan itu dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian rahasia yang ketiga, bagaimana kita bisa meraih kesuksesan di dalam Tuhan, yaitu bergaulah dengan orang yang sukses. Ya, kalau kita mau sukses, tentunya kita belajar dari orang sukses. Kalau kita mau gagal, belajar dari orang gagal. Makanya firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 33 dikatakan, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya kalau kita mau sukses dalam pekerjaan ataupun pelayanan kita, harus bergaul dengan orang yang sudah sukses dalam pekerjaan atau orang yang sukses di dalam pelayanan, sehingga kita bisa melihat cara kerjanya atau kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau mau sukses, bergaulah, belajarlah dari orang sukses. Saudara bisa belajar bergaul dengan mereka yang sudah sukses, juga bisa belajar lewat apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin belajar tentang kesuksesan dan akhirnya meraih kesuksesan tersebut. Mau tidak mau, pergaulan kita menentukan masa depan kita. Kesimpulannya adalah kesuksesan kita akan temukan apabila kita terus merendahkan diri kepada Tuhan, maka Dia akan meninggikan kita dan terus memaksimalkan kesempatan yang dipercayakan kepada kita. Dan yang terakhir adalah bergaul dengan orang yang sudah sukses. Maka apa yang kita impikan, apa yang kita dambakan, itu kita bisa raih dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Rahasia sukses dalam Tuhan itu simpel sekali. Yang pertama, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengakui bahwa Engkaulah sumber kesuksesan kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan pengetahuan atas kami, sehingga kami mampu meraih kesuksesan tersebut Tuhan. Yang kedua, bagaimana kami harus bekerja, kami harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, sehingga apa yang dikerjakan itu membuahkan hasil dalam kehidupan kami. Dan yang ketiga, yaitu kami mau bergaul dengan orang-orang yang sukses di dalam Engkau Tuhan. Kami mau belajar dari mereka Tuhan. Ampuni selama ini kami bergaul dengan orang-orang yang gagal sehingga kami tidak sukses karena kami hanya menemui cara gagal. Tetapi kali ini Tuhan, kami mendapatkan rahasianya Tuhan. Kalau mau sukses, bergaul dengan sukses mereka yang sudah berpengalaman, dan kami mau belajar dari mereka Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kami kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak menaruh harapan pada kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan Engkau dalam pekerjaan, dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan tentang kesehatan. Saat ini juga Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bergumul tentang keuangan juga Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.